Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani selalu disehatkan, amin. Ya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang Pi Network, di mana kita tahu bahwa Pi Network 2 hari lagi menjelang Open Network. Ya, ini apa yang akan terjadi, seperti apa model dan bentuknya, value-nya bagaimana. Yang jelas ya, sampai hari ini saya rekod itu luar biasa informasi mengenai harga pi. Saya di sini katakan campur aduk ya. Mohon maaf ya, artinya data harga di luaran sana saya sejauh ini saya tidak anggap, karena saya berprinsip bahwa harga sebelum ketemu tanggal 20 Open Network harga pi masih nol teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya pribadi ya, tetapi terserah, lagi-lagi dior masing-masing. Saya meyakini bahwa pi masih nol ya, di market itu masih nol tanpa harga. Berapapun yang muncul di luaran sana itu murni 100% buat saya pribadi ya. Ini bukan mengharuskan orang mempercayai value berapa-berapa, tetapi dan bukan juga artinya teman-teman harus mempercayai omongan saya bahwa pi nol, enggak gitu. Artinya ini buat konsumsi saya pribadi, kalau saya meyakini bahwa pi masih nol ya untuk di market. Kenapa demikian? Ya ada beberapa hal tentunya yang saya pelajari, yang saya analisa, yang saya yakini gitu ya. Oke, kita kembali ke masalah Pi Network ini dulu ya. Apa namanya? Meyakini tentang Pi Network ini. Kalau kita runut ke belakang, flashback, Pi itu apa gitu. Pi Network seperti apa? Itu dari dulu 2-3 tahun bahkan 4 tahun yang lalu saya coba mulai ya berbagi, karena saya rasa ini proyek penting untuk berbagi, karena ketika memang sebuah proyek ada manfaatnya buat orang lain, dan bahkan misal dapat membantu banyak orang dalam kehidupan, itulah peluang saya untuk diniatkan ya, untuk memahami bersama-sama. Karena kenapa? Ya ini berguna, bermanfaat. Teknologi kalau udah berguna, bermanfaat, ya kan akhirnya apa? Manfaat. Kalau udah manfaat, ketika itu terpakai dengan orang, ya termanfaatkan dan baik, ya alhamdulillah gitu ya. Dan itu saya rasa sebuah hal yang penting ya, terlebih ini teknologi buat masa depan. Kalau ketika kita lihat Pi ini apa di awal ya, sedikit kita flashback ya, kita tahulah project Pi ini, saya sering katakan bahwa seperti sebuah proyek yang diagendakan ya. Jadi kenapa kok proyek yang diagendakan? Karena memang ini nggak bisa memakan waktu cuma sebulan 2 bulan, atau mungkin kayak semacam tap-tap paling lama setahun ya. Ada yang 6 bulan selesai, 3 bulan, 4 bulan selesai. Ya memang dari situ pun, dari rentan waktu pun kita bisa melihat tujuannya apa. Kalau memang tujuannya untuk finansial semata, artinya finansial ini yang jangka pendek, hanya yang penting ada tercantum di bursa, kemudian ada trading, selesai. Banyak yang delisting nantinya ya, silakan aja. Ketika proyek yang tidak terskalakan dengan baik, semua mengatakan proyek itu terskalakan banyak. Tetapi ketika memang apa namanya membuat skalanya tidak baik dan benar, itu nggak lama umurnya. Delisting di bursanya pun banyak, proyek-proyek yang sudah delisting banyak sekali, bahkan baru lahir gitu loh, hari ini listing, 2 minggu kemudian delisting. Apa gitu yang kayak gitu, bahkan belum sempet kita sell, misalkan ada distribusi masuk, baru berapa hari udah nggak bisa. Atau mungkin bahkan ya apa namanya, ya bingung ya kalau project yang seperti itu saya mengatakannya. Intinya adalah Pi Network ini tidak seperti itu. Mengapa saya sampaikan sejak awal Pi Network ini berbeda teman-teman. Kita lihat dari berbagai sisi, sehingga memakan waktu yang lama. 6 tahun Pi Network, bukan waktu sebentar. 6 tahun, ini perjalanan panjang sekali. Bayangkan selama 6 tahun ini, teman-teman mungkin di luar sana saya pernah membaca, baik itu dari para senior di dunia kripto ya, para yang bahkan ada yang berani mengaku dirinya bahwa sudah master, sudah berpengalaman sebagainya, sehingga mampu menilai koin pi
koin Pi ini ya cuman 0, sekian dolar sampai menertawakan dan sebagainya, ya silakan saja, no problem. Itu kan hak prerogatif, hak masing-masing orang menilai gitu kan. Tetapi sejak awal saya melihat ini ketika memang skalanya baik dan benar, memang tidak akan membutuhkan waktu sebentar, tentunya akan lama ya. Saya pernah membahas tentang secara dilihat dari kacamata matematika dulu ya. Kalau teman-teman ngikutin channel saya dulu, apa itu pi dilihat dari kacamata matematika, teman-teman udah tahu lah rumusan di matematika, pi itu apa di matematika dan lain sebagainya ya. Jadi tanpa membahas lebih dalam masalah dari segi kacamata matematika, tetapi setidaknya ambil sedikit saja benang merahnya bahwa pi ini ya, pi ini menggunakan proyeksi dari ilmu matematika. Ilmu matematikanya ilmu matematika komputer, teman-teman, ke dalam kehidupan nyata. Intinya itu ya. Siapa yang memprakarsai itu? Ya ini pasangan suami istri, Cheng Daopan sama Nicholas. Nicholas ahlinya blockchain, Cheng Daopan ahlinya komputer. Cheng Daopan pernah bilang bahwa saya berusaha untuk mengasimilasikan atau mentransformasikan, menghubungkan antara komputer dengan kehidupan nyata, dengan kehidupan manusia. Ya, seperti itu. Jadi ilmu matematika komputer ini bagaimana supaya lebih dapat termanfaatkan lagi dan erat kaitannya berhubungan antara komputer dengan manusia, teknologi komputer dengan manusia. Ini memang keahlian Cheng Daopan, gitu teman-teman. Dan relate dengan suaminya yang ahli blockchain, di mana blockchain ini sendiri menggunakan algoritma, dan itu sangat erat hubungannya dengan komputer, dengan node, ya. Teknologi-teknologi tersebut memang sudah relate, sudah combine, sudah pas lah, cocok, mereka ketemu. Ya Allahu alam, itu mungkin ya memang sudah ditakdirkan mereka berjodoh kan, akhirnya membuat sebuah proyek seperti ini. Nah, algoritma dalam komputer itu yang saya pahami sejauh ini telah berhasil menerjemahkan fungsi daripada transaksi keuangan dan kelayakan dalam ekonomi global, kita tahu ya, karena memang banyak sekali ya, semenjak adanya lahir daripada Bitcoin itu adalah bukti nyata daripada algoritma komputer yang sudah terrealisasikan dalam finansial, dalam ekonomi ya. Tentunya memang di sini Pi Network ini berusaha untuk menyempurnakan daripada algoritma tersebut. Jadi bagaimana transaksi keuangan dan kelayakan dalam ekonomi skala global ya, serta seperti yang Cheng Daopan memang tujuannya adalah bagian daripada menyatukan antara komputer dengan aktivitas kehidupan dunia nyata. Ini luar biasa kalau menurut saya, teman-teman. Makanya saya selalu sampaikan bahwa Pi ini banyak misteri gitu loh. Jadi menerjemahkan, ngambil daripada matematika yang memang dasarnya, basicnya adalah Pi itu adalah rumusan lingkaran di matematika. Saya pernah jabarkan bahwa rumus lingkaran artinya kenapa kok di Pi Network ada circle di situ. Minimal 5 referral kita punya untuk memperkuat keamanan jaringan. Kalau misalkan kita lihat rumus matematikanya, Pi adalah rumus circle atau rumus lingkaran. Di Pi Network lingkaran itu sendiri adalah dengan adanya diterapkannya circle tadi untuk keamanan transaksi. Karena kenapa? Ketika dilarikan kepada blockchain ya, algoritma blockchain, mereka itu di blockchain ini butuh verifikasi ya, bahasanya verifikasi transaksi. Nah, Pi Network menggunakan verifikasi transaksi ini adalah melalui validator. Validator ini dibentuk dalam circle tadi. Ini yang sejauh ini saya pahami. Makanya saya nggak heran kalau misalkan memang di Pi ini ada circle, kemudian ada rumusan-rumusan tersendiri. Ketika memang, makanya banyak orang yang tidak memahami, menyangka bahwa
Pi Network ini katanya piramid lah, harus ada harus ada referral segala macam. Saya katakan mohon maaf, berarti nggak paham dia. Kalau dia memahami dari segi matematikanya, kemudian fungsi daripada rumus yang digunakan secara matematika dan algoritma komputer yang dikaitkan dengan blockchain, ya jelas sesuai dengan tujuan Cheng Diaopan dengan Nicholas kan gitu. Bagaimana mentransformasikan atau merealisasikan daripada ilmu teknologi yang ada ke kehidupan nyata. Makanya di sini ketika banyak developer di luar sana fokus kepada finansial, dan ini pun tidak terlepas Pi Network, tetapi di sini lebih kepada barang dan jasa. Agar apa? Agar memang tujuannya sesuai kepada kehidupan nyata. Kehidupan nyata ini berhubungan dengan produk, jasa, ya kan, finansial dan sebagainya. Bukan hanya fokus di finansial saja, bukan hanya fokus di game saja kan gitu. Tetapi semua ruang lingkup itu di Pi Network dihadirkan gitu loh, untuk game, NFT, ya kan, untuk produk, jasa, keuangan, segala sesuatunya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya melihat Pi Network ini memang sudah didesain dari puluhan tahun yang lalu, jauh sebelum 2019 Pi Network dilahirkan. Bahkan saya melihat 2009 itu sudah. Artinya ketika 2009 kita tahu Bitcoin, ya, kita tahu Bitcoin, namun proyek arahannya adalah pertama itu Bitcoin dulu. Ketika memang yang saya tahu 2009 ketika saya diperkenalkan dengan Bitcoin, memang ketika redup informasi saat itu saya mencari tahu bahwa kenapa katanya mau coba ditransformasikan ke perbankan, tetapi kok tidak terwujud, kok nggak ada. Saya sempat mempertanyakan dulu 2009, kenapa kok nggak jadi. Ternyata dapat informasi dari rekan saya bahwa oh ini developernya pecah katanya gitu dulu itu developernya pecah, yang satu scam, nggak ada. Ya mungkin maksudnya saat itu karena memang sangat baru, sangat awam sekali 2009 tentang teknologi ini kan. Akhirnya nyangkanya bahwa Satoshi Nakamoto yang entah siapa ini dibilangnya scam, kabur katanya begitu dulu itu. Ya saya karena memang tidak terbukti ke perbankan untuk menerapkan daripada sistem di Bitcoin ini, akhirnya saya pikir ya sudahlah, nanti kalau memang jadi ya jadi, enggak ya enggak. Toh yang jelas ini, dan dulu pun sama, artinya sistem investasi karena memang belum terlalu begitu meluas untuk teknologi aksesnya itu, baik medsos segala macam. Jadi dulu saya masih melakukan pertemuan offline kayak model MLM lah dulu ya. Nah ini Bitcoin juga sama, ada seminarnya segala macam dulu. Nah saya melihat, saya ingin bukti dulu. Saya bilang kalau memang ini terterapkan ke perbankan mungkin saya join, ya saya coba investasi. Tetapi kalau ini tidak masuk dipakai di perbankan, saya nggak join. Nah akhirnya waktu itu saya memang nggak join, tetapi ditawarkan untuk Bitcoin. Ya saya juga sebetulnya kalau saving dulu ya beruntung sekarang, cuman nyesal juga sih gitu teman-teman. Jadi artinya sudah dari puluhan yang lalu ya saya melihat data Nicholas pun memang ada beberapa yang membuat saya tersentak, dan ketika memang ya butuh waktu juga sih kalau ngejabarin ya buat teman-teman. Jadi artinya saya hanya sekilas saja bahwa saya memang Nicholas dari puluhan tahun yang lalu sudah fokus masalah blockchain dan komputer ya gitu teman-teman. Jadi apa ya, makanya saya meyakini bahwa Pi Network ini adalah agenda lama ya, bukan hal baru untuk Pi Network ya. Kalau memang masalah urusan kripto memang kesininya setelah memang lahir Bitcoin, kemudian Ethereum, dan terus akhirnya banyak kripto. Biasa baru-baru kesininya akhirnya ada koin meme namanya ya, token meme. Nah itulah ada mungkin batasan tertentu teman-teman yang tidak mampu membuat sesuatu menjadi posisi di layer 1, akhirnya dia menginduk memposisikan diri di layer 2. Karena memang biasanya kalau kayak gitu mungkin berbentur dengan biaya modal, kemudian teknologi yang dipahami dan sebagainya, sehingga mereka mampu hanya di sebatas layer 2. Atau mungkin rata-rata biasanya layer 2 itu hanya untuk mencari peruntungan mereka saja. Ini dijadiin lahan bisnis. Itu banyak, bukan hanya 1-2. Makanya wajar banyak yang scam, banyak yang delisting akhirnya. Karena posisinya seperti itu. Ketika mereka sudah meraup keuntungan, akhirnya ya sudah, mereka sudah merasa mendapatkan keuntungan, menikmati hasilnya, ya sudah bodoh amat kan komunitas. Nah
Itu proyek-proyek yang memang ketika kita tidak jeli ya termakan kita di sana. Ada yang sudah depo sekian hilang segala macam, ya kan? Udah beli segala macam presale. Nah, banyak yang sudah melakukan presale sampai presale selesai hilang udah. Itu udah banyak banget. Banyak orang yang rugi karena itulah dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pi ini beda. Saya selalu katakan banyak yang mencemooh, saya juga banyak. Akhirnya ya mencemooh itu betul pi beda dan lain sebagainya, jadi nyinyir gitu lah ya. Ya tapi ya silakan saja. Artinya saya juga nggak bisa memaksakan pemahaman saya untuk dipahami, dimengerti dalam waktu singkat karena memang ini butuh waktu. Pi Network sendiri proyeknya butuh 6 tahun. Ya artinya untuk membuktikan ke khalayak itu perlu 6 tahun sampai saat ini. Bayangkan. Ini proyek gini loh. Bayangin ini saya kadang-kadang ngeri juga ya. Ini dilihat dari segi satu hal aja teman-teman, transaksi pi ini dalam satu kedip saja masuk koinnya dalam sekedip mata, ini luar biasa cepatnya. Yang saya pahami tentang sebuah transaksi yang menggunakan teknologi komputer atau melibatkan server tertentu, ini server segede apa, jenis seperti apa, gila lu bener-bener teman-teman, luar biasa kalau menurut saya. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau untuk fiat oke lah, antar bank hitungan tek udah masuk, teman-teman kirim dari Dana ke BCA atau BRI langsung jebret, nggak lama berapa detik gitu untuk fiat. Tapi maksud saya ini ketika dalam blockchain yang mereka butuh validasi sampai berapa, ada yang 158, ada yang 160 misalkan. Di situ untuk validatornya jumlah sekian harus satu-satu selesai itu untuk transaksi. Stepping itunya stepping verifikasinya harus sudah selesai. Terverifikasi sampai 160, 158 itu lama nunggunya. Tapi come on, ini Pi Network dengan jutaan node, ya. Tidak tuh yang namanya nunggu validasi atau verifikasi sampai 180, 190, enggak nunggu itu, langsung masuk. Nah, dari sini pun saya melihat ini kualitas server daripada blockchainnya Pi Network ini udah nggak bisa saya anggap remeh. Dan berjalan selama apa? Selama 6 tahun, bayangin. Apakah tidak perlu maintenance? Perlu maintenance, nggak perlu biaya? Perlu. Biaya nggak rendah loh. Yang berhubungan dengan teknologi tinggi seperti ini nggak rendah. Ini duitnya dari mana? Kalau teman-teman dianalisa ke situ, duitnya dari mana? Siapa yang mampu selama 6 tahun bertahan? Wow. Untuk apa? Untuk maintenance aja, biaya maintenance. Ini bukan hal-hal yang bisa dianggap remeh gitu loh. Teman-teman gini deh, bikin satu platform, baik itu marketplace ataupun apalah. Misalkan kayak, ya saya sebutkan aja lah, kayak misalkan Gojek, GoPro segala macam, ini itu aplikasi yang ada di Indonesia. Coba tanyalah sama mereka yang punya perusahaan itu, server maintenance biayanya sebulan berapa. Yang ruang lingkup skala nasional kita saja. Dan mungkin penggunanya juga terbatas. Ini global dan transaksi dalam hitungan kedip mata gitu loh. Ini buat saya ngeri sih, bener-bener ngeri. Nah, makanya ketika kita runut daripada proyek sejak awal ini, Pi ini memang penuh dengan misteri teman-teman, penuh dengan misteri. Dari mulai background, latar belakang, dari mulai backupnya, dari mulai history lah sampai saat ini. Jangan bicara dulu yang berat, teknologi yang perlu biaya besar. Dari situnya aja banyak banget misteri. Agendanya detail, agenda itu bukan hanya yang diterterakan di white paper sama roadmap gitu loh. Itu hanya kalau dalam upacara itu tata acara lah. Kalau white paper sama roadmap itu jadwal acara lah misalkan kayak gitu. Kesini dulu, terus kalau misalkan kayak proposal kalau white paper kan gitu. Tetapi ini di belakang itu, wow, dahsyat, agendanya luar biasa, ngeri. Ya, jadi teman-teman, kalau ya lagi-lagi kembali ke teman-teman, kalau dianggap dirasa ini sama,
Ya silahkan saja. Tapi intinya kita sebentar lagi kita mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana, karena penggagas atau pelopor dari Web3 atau Web3 ini adalah yang kita tahu, yang saya temukan selama ini memang Pi Network yang berani menerobos ke arah sana dan mau merubah. Dulu saya pernah bahas dalam satu video, Pi Network berusaha merubah sistem internet, di mana internet tahapannya adalah ada Web 1, Web 2, Web 3. Nah, Web 3 ini adalah yang memprakarsai awal ingin mencoba menarik ya atau memindahkan daripada Web 2 ke Web 3 itu adalah omongan Nicholas sendiri. Itu pernah saya nonton videonya gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait masalah yang sebentar lagi kita menempuh daripada open network. Ini banyak yang bertanya ke saya terkait masalah harga, ya. Bang, harga itu ditentuin Kortim ya? Bang, harga berdasarkan bursa. Ini come on. Artinya gini, Kortim udah tegas dari awal tidak membuat harga. Satu. Yang kedua, bursa itu tidak punya kuasa untuk menentukan harga. Ya terus gimana dong? Ya kan, bursa enggak, Kortim kagak. Dulu makanya saya pernah bahas. Coba saya sentil sedikit kalau teman-teman yang ikutin channel saya. Saya pernah bahas yang namanya Stellar Consensus Protocol. Ya coba cari di Google fungsinya, cara kerjanya apa. Kemudian kok ketemu dengan developer lain yang membahas protokol walaupun namanya beda, bukan Stellar Consensus Protocol, bukan Stellar, tapi ada lagi apa protokol apa, ada lagi Marina Protocol, ada lagi apa segala macam. Ya. Dan mereka menggunakan prinsip rumusan yang berbeda. Artinya membuat satu konsensus menghasilkan nilai itu pasti dengan metode yang berbeda. Gitu loh. Seperti apa dan bagaimana setiap protokol sudah pasti beda. Namun teknologi yang digunakan ada kesamaan. Itu aja. Kalau masalah harga ditentukan Kortim, ya Allahu alam, yang saya tahu Kortim ini justru memegangnya dari hasil Stellar Consensus Protocol itu sendiri. Dari mana Stellar Consensus Protocol itu sendiri? Saya pernah sampaikan bahwa itu adanya catatan daripada transaksi pionir. Kapan transaksi pionirnya? Bukan tanggal 20 nanti. Itu salah satunya aja tambahan. Tetapi yang jelas, makanya Kortim menciptakan yang namanya enclosed mainnet. Dari situlah adanya peer-to-peer. Ada transaksi. Transaksi itu tercatat di ledger. Ledger adanya nanti dikalkulasi di Stellar Consensus Protocol. Menghasilkan sebuah nilai yang mampu ditentukan nantinya berapa, seperti apa, dan bagaimana. Dan itu pun tidak hanya mengandalkan SCP saja. Tetapi dia akan mengandalkan juga apa? Government, saya bilang setiap token itu ada sistem kepemerintahannya, ada izin kepemerintahannya, legalisasinya dan lain sebagainya. Itu adalah nilai jual juga. Teknologinya, underlay, ekosistem, utilitas itu nilai jual. Nilai jual di mana mampu markup daripada value koin yang dimaksud. Kalau misalkan berdasarkan bursa, oh no, tidak, bursa hanya menampilkan saja. Gitu loh. Kalau bursa tidak. Mereka hanya coba buka promo untuk giveaway, ya, buka untuk pre-sale dan sebagainya, ya, atau mungkin untuk testing di awal dan sebagainya. Itu bursa. Bahkan yang baru-baru kemarin ada yang mengatakan bahwa pionir harus mengikuti lelang, katanya kan, lelang ini, lelang itu, apa segala macam. Itu jika pun memang ada pengaruh, sangat kecil sekali. Sebetulnya kalau masalah urusan lelang itu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh lelang itu mempengaruhi daripada hasil akhir SCP. Tidak. Yang jelas SCP ini adalah tidak bisa dipengaruhi dengan transaksi yang dadakan. Itu nggak bisa. Kalau protokol itu nggak bisa, ya dipengaruhi dengan ini. Makanya kan ada yang kadang-kadang project di luar sana selain Pi, ada yang mereka menjalankan pre-sale-nya sampai 2 periode, 3 periode, karena mereka butuh kelengkapan dari semacam SCP atau protokol itu sendiri untuk menghasilkan nilai. Bagaimana caranya, sambil mereka juga punya waktu menyiapkan daripada utilitas, ekosistem dan sebagainya, sehingga menambah lagi daripada transaksi untuk membangun atau memarkup daripada value nanti masuk di bursa.
itu pengaruh juga. Kalau saya berbicara lebar seperti ini, masalah itu yang saya pahami. Ketika pun memang kurang tepat atau tidak tepat, ya mohon dimaklumi, karena kan saya juga belajar, ya belajar untuk menganalisa, memahami. Ya sejauh ini saya coba berkecimpung di dunia kripto, ya saya merasa tetap saya masih harus banyak belajar gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk masalah lelang, saya rasa tidak terlalu banyak pengaruh, dan hati-hati kalau ikut lelang-lelang ini itu segala macam. Lelang itu hampir sama aja kayak presale. Kalau presale mungkin developer yang mengadakan, lelang juga ada developer. Tapi kalau lelang di sini mungkin paling yang mengadakan bursa, atau mungkin kemarin ada pionir-pionir di luar yang bergabung, ayo lelang begini begini begini. Saya rasa sih ya tidak ada pengaruhnya gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat ada pionir luar mengadakan lelang ini, kemungkinan begini, berjuang untuk segala macam, oke, ya jalani saja, terima saja. Tetapi terlebih teman-teman bisa lihat, kadang-kadang ada pionir yang pelin-pelan dari awal pertama mendukung GCP, pertengahan menjelek-jelekan GCP, akhir-akhir pas sekarang mau open memperjuangkan GCP dengan adanya lelang segala macam gitu. Nah dari pelin-pelan itu sendiri, saya justru mempertanyakan juga sih memang sejauh mana dia memahami sebetulnya. Jadi kadang-kadang ada yang merasa paham, tetapi ada yang kadang-kadang miss gitu loh. Dia dalam realisasinya miss. Nah ini ya kembalilah ke teman-teman ya, intinya gitu. Nah oke, kemudian kita lanjut ketika kita flashback ke tadi yang saya sempat singgung ya, 2009 hadirnya Bitcoin. Wah, jadi ketika kita flashback ke Bitcoin teman-teman, kita kadang-kadang perlu melihat data daripada histori Bitcoin itu sendiri. Karena apa? Karena baru-baru ini ada kebijakan baru yang teman-teman mungkin di medsos banyak menemukan, bahwa ada kebijakan pemerintah Amerika, Trump, mengatakan bahwa Pi Network akan dijadikan mata uang cadangan nasional Amerika. Nah ini kan akan menjadi heboh tuh ya di kalangan komunitas kripto ya, menjadi heboh. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang mengagetkan. Yang kita tahu bahwa Trump awalnya mau mengusung untuk menjadi mata uang cadangan USA ini adalah kan Bitcoin, awalnya kan gitu. Namun memang ketika kita berbicara masalah Bitcoin, saya dulu ada satu video yang mengatakan bahwa Bitcoin ini ada dua kubu yang memahami tentang Bitcoin ini. Satu kubu bahwa meyakini Bitcoin akan terus pump hingga bahkan mungkin di sana 1 juta US dollar katanya begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa next ketika ketemu limitnya, Bitcoin ini akan kembali ke nol. Seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu ya. Kita jangan ini dulu lah, jangan spekulasi dulu. Tetapi dua kubu ini sampai saat ini ada ya. Artinya pemahaman itu, orang-orang yang memahami dua pemahaman itu masing-masing ada. Jadi kita nggak tahu apakah betul BTC akan terus melambung ke atas sampai 1 juta, apakah betul Bitcoin ini akan kembali ke nol, kita nggak ada yang tahu ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Nah oke, ketika kita berbicara Bitcoin teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di sini saya tunjukkan bahwa negara jumlah Bitcoin ya, Amerika paling banyak ada 207.000 Bitcoin, Cina 149.000 Bitcoin, Inggris 61.000, Ukraina 46.000 ya, Bhutan 13.000 dan El Salvador 6.000 Bitcoin. Nah, teman-teman mungkin ketika di bawah Amerika, mulai dari Cina ke bawah, ketika digabung ini udah lumayan. Udah melebihi USA. Iya kan? Udah melebihi USA. Nah, ini sementara data di mana setiap negara yang memiliki Bitcoin terbanyak. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, teman-teman. Contohnya, misalkan ini Cina. Ya, mantan bos Binance prediksi Cina bakal adopsi Bitcoin buat cadangan strategis. Ini 10 Desember 2024 informasinya, ya.
Ini dilansir dari liputan6.com ya. Jadi mantan CEO Binance, Chang Peijiao ya, CZ yang memprediksi Tiongkok dapat menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi cadangan Bitcoin yang strategis. Yang pertama yang kita tahu ini ya, Cina. Kemudian yang kedua, ini ada Inggris didesak bikin cadangan Bitcoin seperti AS katanya. Ini 26 November 2024 kemarin ya, jadi akhir tahun. Kemudian selanjutnya ada antisipasi gejolak geopolitik, anggota DPR Rusia usulkan cadangan Bitcoin. Ini Rusia juga karena tempo hari Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak gentar ketika memang di embargo atau mungkin diboikot oleh Amerika dan lain sebagainya, karena memang masih ada Bitcoin. Ya, perencanaan itu sudah keluar ya di kalangan pemerintah Rusia. Dan ini karena memang kenapa? Karena transaksi dolar udah nggak mau pakai kalau untuk Rusia, makanya kan ada membuat bridge ya untuk Rusia memprakarsai itu, gitu loh. Nah kemudian selanjutnya El Salvador, teman-teman, El Salvador mungkin tahu ya, artinya kenapa presidennya sendiri sudah mengatakan bahwa El Salvador melegalkan Bitcoin di negaranya untuk sebagai alat transaksi. Ini diinformasikan 5 Februari 2025 bahkan ya, baru-baru ini El Salvador memperluas kepemilikan Bitcoinnya dengan memperoleh tambahan 11 Bitcoin untuk cadangan nasionalnya. Bayangkan, pembelian tersebut yang bernilai sekitar 1,1 juta berdasarkan harga saat ini. Jadi beberapa negara menyetok, segera stok Bitcoin katanya begitu ya. Kenapa ini kita dari tadi bahasan Pi Network sekarang ke Bitcoin nanti dulu ya. Ini saya coba ambil flashback ke Bitcoin dulu. Ini beberapa negara ini ya berlomba-lomba menguasai kepemilikan Bitcoin. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ini adalah orang-orang yang dimana memang loyalis daripada Bitcoin, termasuk Trump. Ya, termasuk Trump di mana sudah mengumumkan bahwa Bitcoin akan dijadikan sebagai mata uang cadangan Amerika. Jadi ini beberapa petinggi-petinggi dunia, dan termasuk juga di sini ada Elon Musk juga. Tempo hari Elon Musk ketika asetnya naik hingga dia berani mengatakan di artikelnya itu adalah karena melihat ke depan bayar Tesla pakai Bitcoin katanya gitu. Tetapi ya sekarang meredup ketika beliau mengambil di Doge ya waktu itu kalau nggak salah terakhir. Nah jadi ini beberapa petinggi yang memang termasuk cenderung ke arah Bitcoin gitu loh, dan melegalkan lah arah bahkan Amerika. Nah ini sekarang kita lanjut. Kenapa kok bisa Trump beralih ke Pi Network? Ini pertanyaannya. Ya, kenapa? Kalau saya melihat ya dari kacamata saya sebagai orang awam, karena ini data tadi, beberapa negara berlomba menguasai Bitcoin. Ya mungkin ini mah hasil prediksi saya pribadi aja sih. Nggak ada yang jangan dianggap valid. Tapi ini prediksi saya pribadi bahwa kemungkinan besar Trump ini berpikir bahwa karena Bitcoin akan akan semakin sulit ke depan ya untuk mendapatkan lebih banyak lagi, dan akan menemukan kendala tersendiri untuk Bitcoin ini karena semua akan menguasai, semua berlomba. Nah di sini akhirnya saya menduga bahwa Bitcoin dia mengenal Pi Network. Entah mengenalnya dari mana, tapi yang pasti dulu pernah saya bahas satu video. Nicholas Elon Musk ya, lupa lagi tuh namanya, sampai menyebut Elon Musk saya susah. Elon Musk ini berkawan juga, kenal dengan Nicholas ya, Elon Musk ini karena memang sempat ada kerjasama perusahaan ya, yang Starlink sama saya lupa lagi tuh nama perusahaan yang dikelola oleh Nicholas tempo hari ya dulu itu. Nah jadi ya wajar lah kalau tembus kan. Nah ketika memang mereka memahami itu, mungkin saya berpikir bahwa wah kayaknya lebih cocok nih Pi Network untuk dijadikan, makanya keluarlah. Nah tapi kan saya
nggak begitu ini juga, nih benar apa enggak nih ya, Donald Trump mengatakan bahwa ini akan Pi Network akan dijadikan apa namanya, akan dijadikan mata uang cadangan USA gitu kan. Saya iseng-iseng nih teman-teman, saya cari, ternyata ketemu ya, ketemu ini salah satunya nyaringi Indonesia.com ini mengatakan bahwa guncangan global katanya, geser dominasi Bitcoin, Trump tetapkan Pi Network sebagai mata uang kripto nasional AS. Saya nggak tahu ini nggak tahunya ini direalisasikannya kapan. Yang jelas berita ini tidak hanya satu sumber saja, banyak yang memberitakan hal yang sama. Yang pertama ini, kalau misalkan teman-teman Bang Arul ngarang, bukan ngarang, ini saya ngelihat di sini gitu loh. Ya kalau mau nyalahin info salah ya ini aja. Gitu. Nah ini nyaringi Indonesia.com juga menyampaikan sama. Kemudian selanjutnya ada mproject.org ini juga sama. What would Pi Network price be if Donald Trump creates Pi coin reserve instead of Bitcoin? Ini apa katanya, Pi Network akan menjadi dijadikan oleh Donald Trump menjadi ini mata uang cadangan ya, dan ini mengalahkan daripada Bitcoin ya, melewati Bitcoin. Nah, ini kan salah satu bukti daripada media yang menginformasikan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, ini ketutup nih alamat situsnya teman-teman, sorry ya, alamat linknya. Di sini global shock ya, Trump announced Pi Network is US nation crypto reserve in 2025. Jadi sama, ini menginformasikan bahwa Trump menjadikan Pi Network menjadi mata uang cadangan USA ya. Nah dengan hal seperti ini apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Makanya tadi saya bilang oke, next kita akan berhubungan ya. Intinya di media seperti ini banyak, baik itu di Twitter, di Facebook segala macam, ini sudah heboh sekali teman-teman ya. Cuman kan tidak mengandalkan medsos saja ya, kita coba cek di website, ada beberapa website. Kalau website satu lah misalkan kayak gitu ya, sulit juga untuk diprediksi. Tapi banyak banget teman-teman, ini hanya perwakilan saja ada 3 saya screenshot ya teman-teman ya gitu. Jadi adapun masalah effortnya kepada Pi Network kita nggak tahu, kita lihat aja nanti gitu teman-teman, kita lihat saja nanti. Yang jelas sampai saat ini animo masyarakat dunia terhadap Pi ini melonjak tinggi luar biasa ya. Oke, selanjutnya aduh sampai atop. Oke, ini ada PCM ya, ini nanti akan ada asimilasinya. PCM, di PCM kami berdedikasi untuk memastikan pengalaman yang lancar dan aman dengan langkah-langkah keamanan terbaik. Sebagai platform utilitas Pi terkemuka, kami menawarkan salah satu batas penarikan harian tertinggi. Nah, di sini ada batas penarikan harian tertinggi. Untuk menjaga keamanan, kami telah menerapkan batas dompet PCM menjadi 500 Pi per hari. Nah, kenapa saya angkat seperti ini? Karena kenapa gini? Oke, untuk Donald Trump selesai. Urusannya adalah dia kita dapat informasi bahwa Presiden AS seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, ada batasan teman-teman. PCM sendiri membatasi untuk masalah penarikan per harinya 500. Yang saya tahu sebelumnya itu 1000 Pi per hari ya, bahkan sebelumnya 1500 kalau nggak salah. Nah ini sekarang 500, ditekan, diperkecil lagi per harinya. Ini ada apa ya? Kemudian teman-teman bisa lihat di bursa ada pembatasan juga, itu ada apa, silahkan dianalisa ya. Di sini ada pengingat singkat katanya, pengingat singkat, tetap berhati-hati saat menarik dana, hindari penipuan, terutama penipuan penjualan token karena transaksi on-chain tidak dapat dibatalkan. Betul, kalau sudah transaksi sudah dikirim, itu ketika link salah, alamat salah, itu ya sudah wassalam, nggak bisa dibalikin. Makanya sampai saat ini teman-teman masih aja ada yang, bang bisa balik lagi ya, ya tolonglah, kalau secara on-chain nggak bisa lah, nggak usah ditanyakan. Kalau kita yang salah ya sudah selesai. Selamat katanya, Anda adalah prioritas kami, terima kasih, oke ya. Yang jadi pertanyaan besar kita adalah pembatasan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ya sederhananya ini membatasi sirkulasi di market. Ketika sirkulasi ditekan, kemungkinan value akan bagus hasilnya. Ini salah satu fungsinya ya, tapi banyak fungsi lain, tetapi salah satu fungsinya adalah itu. Yang kedua, mungkin mengurangi tekanan di server juga saat memang launching secara on-chain, nanti menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Misalkan transaksi
nge-lag atau apa segala macam, itu juga menjadi salah satu penglihatan daripada alasan ini. Ya, oke. Ini untuk masalah pembatasan. Oke, tadi Donald Trump, yang kedua ini pembatasan. Oke, kita lanjut. Di sini saya menarik sebetulnya yang menginformasikan masalah urusan seperti ini ya, informasi masalah pi, tata jam segala macam, bursa banyak. Kenapa yang ini yang saya ambil? Karena di sini yang menarik. Apa persamaan dan persamaan kuadrat dari satu pi? Tebak harga pi pada pokok sekian. Oke, kalau ini beda. Nah, ini kata ini yang saya menarik. Apa persamaan dan persamaan kuadrat? Ketika kita flashback pada omongan video awal ini, saya tadi mengatakan tentang rumusan secara matematika, teman-teman. Pi itu adalah rumus lingkaran dan sebagainya. Ya, di video sebelumnya juga saya sering bahas. Ini menarik, teman-teman. Ya, Bitget memberikan clue apa persamaan dan persamaan kuadrat dari satu pi. Di mana kita tahu secara matematika persamaan itu adalah sama dengan, artinya 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 30 sama dengan 30. 1 kali 2 misalkan ya seperti itulah, anggap A sama dengan A, B sama dengan B, itu adalah persamaan. Nah, sekarang persamaan kuadrat. Di sini apa persamaan dan persamaan kuadrat? Ini kan teka-teki yang Bitget kasih. Dari satu pi katanya. Nah, ketika kita melihat persamaan kuadrat, ini beda. Kalau tadi itu persamaan adalah sama dengan lah intinya kalau dalam matematika. Tapi kalau persamaan kuadrat ini adalah memiliki bentuk khusus, teman-teman. Bentuk khusus, contoh kalau di matematika misal gimana? Rumusnya gini, rumusnya dulu deh. Rumusnya adalah misalkan contoh A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya tanpa nggak ada angka, nggak ada nilai. Hanya A kali AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karena memang rumusannya begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ABC tadi, ABC ini kan konstan ya. Nah, misalkan contoh X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0 kalau dalam matematika ya. Nah, yang sesuai dengan rumusan tadi itu adalah X-nya adalah A, ya, 4-nya itu B, 4X ya, 4X-nya itu adalah B, 4 terakhir adalah C. Rumusnya kan begitu. Nah, menghitung itu memang dipecahkan di berbagai metode, teman-teman. Banyak metode. Nah, metode pemecahan itu ada yang namanya faktorisasi, ada yang namanya rumus kuadrat, ada yang namanya dipecahkan dengan metode grafik. Ketika dihubungkan dengan tadi ya, bahwa pi itu adalah rumus lingkaran, circle. Sementara di sini kalau clue daripada Bitget ini persamaan kuadrat, di sini kita lihat metode yang mampu menyelesaikan atau memecahkan persamaan kuadrat itu adalah faktorisasi, rumus kuadrat, dan grafik. Faktorisasi, faktornya apa? Ada dalam matematika yang namanya pemfaktoran. Faktorisasi, faktornya apa? Oh, faktornya mungkin karena memang kita ngebahas pi nih. Oh, faktornya underlay, oh faktornya teknologi, oh faktornya ekosistem, oh faktornya utilitas, oh faktornya komunitas. Gitu. ya terserah teman-teman, mungkin bahasanya mungkin cocokologi lurul gitu kan, ya nggak apa-apa. Ini kan ya kita belajar analisa ya, buat sambil belajar aja, belajar analisa. Kemudian rumus kuadrat jelas, ada yang namanya matematika, ada plus, ada tambah, ada kali, ya semua sama. Algoritma pun seperti itu. Ketika rumus lingkaran di sana Pi Network minta untuk 5 orang dalam circle. Untuk apa? Untuk keamanan. Gitu loh, untuk keamanan. Nah, kemudian ada metode grafik ya, kita yang tahu ya sejauh ini yang kita tahu bahwa di blockchain ini adalah menggunakan teknologi kriptografik ya, dimana itu memang kalau secara hardware-nya yang digunakan adalah VGA, tentu VGA khusus tingkat tinggi kalau memang yang digunakan komputer yang tingkat tinggi. Kalau yang komputer biasa rumahan ya VGA biasalah, sebutuhnya spek orang tersebut menggunakan, kan gitu. Tergantung, banyak kan jenisnya, banyak tipenya gitu loh. Jadi apa maksudnya? Ya ini maksudnya dari si Bitget ini.
ngasih begitu. Hubungannya dengan pi apa? Yaitu masalah value nih lah kalau teman-teman nanya. Enggak ya mereka juga bursa nggak tahu, tetapi ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang lebih, ya ini persamaan dengan persamaan kuadrat. Yang cocok mana untuk pi? Apakah sama satu pi itu $1 kan gitu? Apakah mungkin yang kedua ini merupakan sebuah persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini memiliki bentuk khusus, bukan kripto biasa, tetapi koin yang memang memiliki nilai dan bentuk khusus. Kita nggak tahu. Ya, kalau dilihat dari segi kacamata matematika tadi, kalau mau dibedah sedikit lah gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi, berapapun itu masalah urusan harga, kita tunggu nanti tanggal 20. Apakah nanti pemfaktoran tadi ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dikatakan bahwa pi ini adalah sebuah persamaan? Oke. Apakah mungkin ini metode pemecahan dari rumus yang namanya persamaan kuadrat ini, mungkin ada faktorisasi tersendiri, rumus tersendiri, dan grafik tersendiri. Jadi teman-teman, ya kan basicnya kita belajar dari Cheng Dao Fan, bagaimana caranya mentransformasikan teknologi komputer dan matematika ke kehidupan nyata, kan gitu ya. Kita sedikit-sedikit belajar lah. Nah makanya ini menarik nih, Bitget kasih kayak gini. Ini satu pi ini itu artinya persamaan atau persamaan kuadrat. Nah kalau saya milih persamaan kuadrat gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ada sesuatu lah. Kita tunggu saja. Makanya diawali tadi saya bilang pi tetap saya pikir 0. Karena melihat dari Bitget ini sama juga berarti pemahamannya. Artinya gini. Persamaan kuadrat ini adalah satu perhitungan bentuk khusus yang istimewa kalau menurut saya. Tapi apa itu faktornya, bagaimana itu grafiknya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Karena berhubungan dengan tadi ada Stellar Consensus Protocol SCP yang dilibatkan, FPA, Federal Byzantine Agreement dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Oke itu aja teman-teman. Waduh kepanjangan kali video ini ya. Sorry banget karena memang saya pengennya tuntas gitu loh. Pengen tuntas bahas supaya tidak tidak sepotong-potong. Itu aja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.